Halo, semangat pagi, salam sehat luar biasa teman-teman. Jumpa lagi dengan Nur Yadi Nur Channel. Oke, sesi kali ini saya akan mereview testimoni dari dokter. Apa sih itu kolesterol? Ya ini coba diikuti teman-teman ya, disimak penjelasannya dari dokternya. Oke teman-teman, tetap semangat, salam sehat luar biasa. Thank you, terima kasih, ikutin terus. Bisa terjadi serangan jantung. Apabila penyumbatan itu terjadi di pembuluh darah otak, maka bisa terjadi stroke. Halo, selamat datang di Mediva Medical Center. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi, Dok. Oh, oke, mari silakan di dalam. Halo, perkenalkan saya dengan Dr. Nadia dari Mediva Medical Center. Jadi kolesterol itu adalah lemak. Nah, yang sebenarnya kolesterol itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri, tapi kemudian kita bisa mendapatkan juga dari makanan yang kita makan. Nah, kolesterol ini selama dia ada di batas yang normal, tidak melebihi, itu tidak berbahaya buat kita. Yang menjadi masalah adalah ketika kolesterol itu melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Nah, jadi kalau kolesterol kita itu tinggi, artinya lemaknya banyak, lemak itu menumpuk di pembuluh darah kita, sehingga pembuluh darah kita jadi sempit dan aliran darahnya terganggu. Kolesterol itu tidak harus atau tidak selalu menyerang orang yang gemuk saja. Jadi orang-orang yang kurus atau dengan berat badan yang ideal, tidak berlebih, itu juga bisa terkena kolesterol. Karena kolesterol itu tergantung dari apa yang kita makan. Apabila orangnya ini tidak gemuk tapi dia mengkonsumsi cenderung makanan-makanan yang baik mengandung kolesterol seperti goreng-gorengan, susu, atau jeroan-jeroan gitu, bisa juga kadar kolesterolnya tinggi. Kayak udah kita tahu tadi, kolesterol itu adalah lemak yang menyumbat pembuluh darah. Jadi saat di pembuluh darah kita itu di dindingnya ada lemak, pembuluh darah kita itu jadi sempit, jadi aliran darah tuh terganggu. Nah, semakin tebal atau semakin banyak kolesterol di pembuluh darah kita itu, aliran darah kita semakin terganggu, bahkan bisa sampai benar-benar tersumbat total, artinya aliran darah terhenti di situ. Nah, itu yang biasa disebut dengan plak. Jadi dari plak yang menyumbat pembuluh darah kita itu, di saat pembuluh darah kita sudah tersumbat total oleh plak tadi, maka akan timbul komplikasi-komplikasi. Nah, yang komplikasi yang cukup berbahaya atau yang ditakutkan itu apabila terjadi penyumbatan di pembuluh darah di jantung. Apabila terjadi penyumbatan total, maka bisa terjadi serangan jantung. Apabila penyumbatan itu terjadi di pembuluh darah otak, maka bisa terjadi stroke. Nah, jadi itu beberapa contoh bahaya yang bisa ditimbulkan oleh kolesterol yang tinggi. Untuk mencegah tingginya kadar kolesterol di dalam tubuh kita bisa lakukan dengan memperbaiki pola hidup. Nah, yang pertama itu dengan olahraga. Olahraga diusahakan atau disarankan kita bisa olahraga sekitar 30 menit setiap harinya. Olahraga yang dilakukan apa? Bisa dengan olahraga-olahraga ringan saja seperti jogging, senam aerobik, berenang, atau jalan. Selain olahraga yang ringan dan rutin, hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga pola makanan atau diet makanan. Kita itu bisa menghindari atau mengurangi makanan-makanan yang digoreng. Kita bisa ganti alternatif dengan makanan yang dikukus atau direbus. Nah, kita juga bisa menghindari makanan-makanan seperti jeroan, daging-daging merah, susu, keju. Nah, sebaliknya kita bisa ganti alternatifnya dengan makanan yang kaya omega 3 seperti ikan, kacang-kacangan, yang kaya serat seperti sayur atau buah-buahan. Selain dengan olahraga dan diet makanan yang sehat, baiknya juga kita melakukan atau memiliki pola hidup yang sehat, yaitu dengan menghindari rokok dan alkohol, karena bahan-bahan yang ada di rokok dan alkohol itu bisa mengganggu metabolisme tubuh kita dan meningkatkan resiko tingginya kadar kolesterol.
Jadi beta glukan ini dia bekerja spesifiknya di usus. Jadi dia itu menyerap atau mengikat kolesterol yang ada di usus. Jadi apa yang kolesterol yang kita makan, dia akan sampai di usus. Nah, pada saat di usus itu akan diikat atau diserap oleh beta glukan ini supaya kolesterol ini tidak sampai ke aliran darah kita. Sehingga nanti kolesterol yang sudah diikat di usus akan dikeluarkan bersama kotoran. Jadi kolesterol itu tidak sampai ke pembuluh darah dan tidak menumpuk di pembuluh darah kita. Ada beberapa makanan yang kaya atau tinggi kandungan beta glukannya itu seperti rumput laut, jamur, oatmeal, barley, ya, dan lain-lain. Oke, jadi salah satu jenis biji-bijian yang baik dikonsumsi untuk mencegah kolesterol itu adalah barley, karena barley mengandung tinggi akan beta glukan, di mana beta glukan itu dia mengikat kolesterol dan membuangnya sehingga tidak terjadi penumpukan di pembuluh darah kita.